Haleluya, luar biasa. Ya. Hari ini tema kita adalah Indonesia masuk krisis besar. Ya, ketika Prabowo ingin Israel, tapi MUI ingin Palestina dan Prabowo harus mengentertain. Ini trigger, saudara ya. Sebetulnya krisisnya sudah lama udah masuk dari IHSG harganya jeblok, IHSG kita jeblok, dolarnya terhadap rupiah ya. Rupiahnya juga jeblok tadi ya. Sekarang rupiah itu 19.900 tadi ya, ada kita hitung ya. Terhadap euro, terhadap dolar udah 16.800, 17.000, udah sempat 17.000. IHSG-nya udah jeblok turun semuanya. Lalu ditambah MUI-nya minta di-entertain, bikin gedung 40 lantai, saudara ya. Coba Anda pikir gedung 40 lantai itu buat apa? Banyak sekali ya hal-hal yang terpaksa harus Prabowo lakukan untuk mengentertain musuh-musuh politiknya dia. Ya, termasuk MBG. MBG itu sebetulnya bagus, makanya dari awal saya bilang MBG itu adalah proyek yang bagus. Tapi pasti akan ada banyak korupsi dan terjadi hari ini ya, korupsi yang luar biasa gede-gedean di MBG ini ya, korupsi gede-gedean. Dari awal kita sudah kasih tahu. Nah, MBG ini menjadi proyek bancaan korupsi. Setiap unit gitu ya, TNI punya MPG, TNI AL punya sendiri, MUI punya MPG, apa nanti mana, aduh masing-masing punya dapur umum sendiri. Karena itu menjadi proyek bancaan ya untuk Prabowo mengentertain. Dan nilainya adalah 200 triliun lebih, mengalai anggaran pendidikan, anggaran-anggaran lain kalah sama anggarannya MBG 200 triliun itu, saudara. Seharusnya untuk menyelamatkan Indonesia itu bukan proyek yang mengeluarkan uang lagi yang tidak perlu, tapi ini terpaksa harus keluar uang lagi supaya jangan berontak. Yang berontak apakah rakyat? Bukan, yang berontak adalah oligarki ini, saudara. Oligarki yang tidak merasa jatahnya kekecilan. Nah, itu yang terjadi dengan Indonesia, dan inilah Indonesia masuk trigger, masuk ke krisis besar yang lebih parah dari zamannya Soeharto tahun 98, lebih parah dari zamannya Soekarno tahun 65. Nah, tema kita hari ini, tema koinonianya adalah 7 jemaat Smyrna. Kita lihat ya. Lihat 7 jemaat apa saja. Jemaat Laodikia, ya, jemaat Philadelphia, jemaat Sardis, jemaat Tiatira, jemaat Pergamus, jemaat Efesus. Sudah 6 ya, yang sekali ini kita belajar jemaat Smyrna, ya. Kita masuk ya dalam tema kita, keren ini saudara ya, jemaat Smyrna. Ya, kenapa saya bikin terakhir? Karena ini kuncinya, kunci ya, jemaat Smyrna. Apa sih yang ada di dalam jemaat Smyrna ini? Intinya, 1, jemaah iblis. 2, menderita 10 hari. 3, tidak menderita kematian kedua. Intinya kan yang diomongkan cuma itu aja tuh jemaat Smyrna kan. Ada jemaah iblis, ada yang disebut menderita 10 hari, ya, ada yang disebut dengan tidak menderita dengan kematian 2 kalau kamu menang. Ya, bisa mengatasi jemaah iblis, bisa mengatasi penderitaan 10 hari, dan tidak, maka kamu akan tidak menderita dengan kematiannya kedua, ya. Artinya nggak ada kematian kedua, artinya kamu akan dibangkitkan di akhir zaman dan kamu nggak mati lagi, gitu loh maksudnya ya, menang udah. Apa itu sinagoga? Jemaah iblis. Jemaah iblis itu dalam bahasa asing itu sinagoga, sinagog, tempat sekolah. Ya, sinagog itu tempat belajar, tempat sekolah, saudara. Kalau dibilang jemaah iblis, sinagog iblis, artinya apa, saudara? Artinya ini orang Yahudi, saudara. Ya kan? Karena dia pergi ke sinagog. Tapi sinagog ini orang isinya orang-orang tidak karu-karuan. Ya, sini orang ngerumpi, ngerasani, ya kan? Nah, pokoknya pekerjaan-pekerjaan setan. Tapi apa? Apa pekerjaan setan itu apa? Apa cuma gara-gara ngerasani arisan begitu? Ya kan? Bukan. Nah, kata sinagog iblis 2 kali disebut dalam jemaat Smyrna dan jemaat Philadelphia. Ya. Mereka yang menyebut dirinya Yahudi, tapi sebenarnya tidak, mereka berdosa. Mereka adalah sinagog iblis. Loh, kok bikin sinagog? Berarti Yahudi-Yahudi. Bukan, ini Yahudi beneran. Ya, tetapi siapakah mereka? Mereka sebenarnya adalah sinagog iblis. Kenapa tidak disebutkan? Ya, berarti kan sesuatu. Ya,
pakai sesuatu, nggak mau menyebutkan namanya. Nah, lihat, maknanya bersifat kontekstual dan polemis. Ya, ada kelompok tertentu mengklaim dirinya umat Allah, berkolaborasi. Nah, ini kata kuncinya nih. Berkolaborasi dengan kekuasaan Romawi, menuduh dan menganiaya orang Kristen, memanfaatkan otoritas religius untuk penindasan. Jadi ini bukan identitas etnis, tapi fungsi spiritual yang berlawanan dengan kehendak Allah. Tetapi juga konteksnya adalah, ya namanya sinagog. Disebutnya sinagog yang ada di Smyrna dan di Smyrna dan di Philadelphia. Kenapa bisa ada di Smyrna dan di Philadelphia? Nah, itu pertanyaannya lagi, ya. Lihat, mengklaim dirinya adalah umat Allah, orang Yahudi, berkolaborasi dengan Romawi, menuduh dan menganiaya Kristen, dan memanfaatkan otoritas religius. Ya kan? Ngaku-ngakunya orang Yahudi, tapi mereka sangat berpengaruh. Jadi apa, saudara? Sinagog adalah pertemuan yang mengklaim otoritas Allah, ya kata sinagog perhimpunan atau sekolah ya. Perhimpunan yang seharusnya mewakili Allah, tetapi dalam praktiknya melayani kuasa gelap. Sinagog itu adalah tempat ibadah, tempat religius, tetapi dalam isinya orang-orang jahat semua. Siapa saudara yang sini kalau ibadah pergi ke gereja tapi akhirnya habis selesai ibadah gereja kamu ngerasani saya terus berusaha mau menjatuhkan saya. Saudara, kamu pikir orang-orang yang bersama dengan saya ini adalah orang-orang yang setia dan mengasihi saya. Ada beberapa bahkan banyak dari mereka tetap setia di sini bukan karena mengasihi saya, tapi lagi nunggu kapan saya jatuh. Kamu jangan berpikir kamu ada di gereja terus kamu orang baik, pasti ini, belum tentu. Kamu di gereja lagi ngarap-ngarap hambamu jatuh, itu kan hamba Tuhan itu jatuh kan. Hati-hati loh saudara, jahat sekali hatimu. Nah, ada orang yang ke gereja, di gereja itu akhirnya malah kamu buatnya politik. Di gereja akhirnya malah buat jadi rentenir. Itu termasuk sinagog iblis tuh. Sinagog, tempat belajar, tapi isinya orang-orang jahat, jual beli baptisan. Dalam sinagog itu, kamu kelihatannya lagi belajar firman Tuhan, tapi kamu lagi ngarah siapa cewek yang bisa tak tiduri. Kamu pergi berkesetuan doa, tapi akhirnya malah buat selingkuh, buat yang nggak benar. Bait Allah yang jadi sarang penyamun. Mengapa bahasanya tajam? Karena saat itu jemaat Smyrna itu miskin dan teraniaya, saudara. Dan sebagian di penjara bahkan dibunuh. Dikhianati oleh orang-orang ini. Nah itu loh saudara, dikhianati. Itu kan zaman penganiayaan. Membela, ya saat itu Yesus dan para rasul sedang melakukan pembelaan terhadap jemaat yang tertindas. Ya, tetapi orang-orang ini jahat sekali. Makanya dibongkar sama Yohanes. Yohanes itu ketika di Patmos dia adalah pemimpin sekte Nasrani ya atau Kristen. Karena Yudaisme adalah induknya kita. Nasrani atau Kristen adalah sektenya. Dan saat itu semua rasul sudah meninggal. Yang menjadi pemimpin dari para orang Kristen ini adalah Yohanes. Dan musuhnya siapa? Musuhnya. Apakah orang Roma? Bukan. Orang Yahudi. Ya, musuhnya orang Yahudi. Nah, juga Roma. Tapi setelah lama kemudian. Tapi zamannya Yesus dan para rasul, yang menjadi musuh utamanya mereka itu orang Yahudi justru, bukan orang Roma. Yang memenjarakan mereka adalah orang Yahudi dengan tangan Roma, atau yang menjaga mereka adalah Roma atas permintaan orang Yahudi. Jadi bukan karena benci, Yohanes bilang begitu, tapi karena sebuah, hati-hati ya, dibongkar sama dia, kemunafikan rohani. Kelihatannya itu suci ya, kelihatannya itu orang baik, tapi dia lagi nyelakain kamu tuh. Contoh kematian Yakobus saudara Yesus. Yang membunuh adalah imam besar Ananus. Ananus itu Hanas, ya Hanan atau Hanas. Dia menggunakan kekuasaan Romawi untuk mengeksekusi Yakobus saudara Yesus. Imam besar Ananus atau Hanas ini adalah orang Saduki, saudara.
Karena kelompok imam besar harus selalu saduki. Itu adalah aksi dari imam, bukan kehendak rakyat, tetapi tanpa izin Roma, tapi menggunakan kekuasaan stempelnya Roma. Gambarnya itu ya. Jadi yang membunuh Yakobus saudara Yesus adalah orang Saduki, imam Saduki. Minjem tangannya Roma. Karena waktu itu kekosongan kekuasaan, peralihan. Yosefus dan Yesus, ya dalam Testimonium Flavium, ya dalam Antiquity Yosefus itu, Yosefus menyebut Yesus. Yesus dihukum mati oleh Pilatus atas tuduhan dari pemimpin Yahudi. Siapa pemimpin Yahudi ini? Imam Saduki. Ya, Hanas dan Kayafas itu orang Saduki. Dan para imam itu adalah orang-orang Saduki yang mengkhianati Yesus. Ya, waktu Yesus disidang itu kan, dibolak-balik ke Herodes, ke Pilatus atas permintaan dari orang-orang Saduki ini, fitnahan. Ini orang ini ngaku-ngaku jadi raja nih. Gitu ya, orang-orang ini ngaku ini makar, dia tidak setia sama kaisar. Terus sumber Romawi mereka melihat sebagai konflik internal Yahudi. Ya, tetapi mereka meminjam tangannya orang Roma. Ya, di dalam Tacitus Annals, ya, Tacitus menulis bahwa Tacitus adalah seorang sejarawan. Kristus dihukum oleh Pontius Pilatus. Kristen kemudian dibenci di Roma, ya kan? Tacitus tidak menyalahkan orang Yahudi, ia melihat orang Kristen sebagai sekte yang mengganggu ketertiban. Kenapa, saudara? Karena bertentangan dengan orang Yahudi terus, jadi ribut terus, ya kan? Nah, orang Roma itu nggak peduli dengan konflik teologisnya Yahudi dengan Kristen, tapi mereka pengen ini siapa? Karena Kristennya masih minoritas, maka yang minoritas yang ditindas kan, kayak Kristen dengan Islam di Indonesia kan, karena Kristen yang minoritas ya pokoknya pemerintah maunya stabilitas politik, ya udah, yang mayoritas yang dibelain terus, itu loh. Para rasul, ya, Paulus dituduh, siapa yang nuduh dia, saudara? Orang Saduki dan orang Farisi, tapi yang paling fokus, yang nempeleng Paulus itu orang Saduki, ya. Ketika Paulus diserahkan kepada tangan Roma. Diserahkan kepada tangan Roma, bahkan mau dibunuh di dalam penjara. Jadi kesimpulannya apa, saudara? Kesimpulannya jemaah iblis ini sebenarnya adalah sinagoga iblis ini, atau jemaah iblis ini adalah orang-orang Saduki. Kumpulan orang-orang Saduki dan orang-orang Yahudi, para Farisi yang menyerahkan orang-orang Kristen kepada pemerintah Roma. Artinya apa? Para pengkhianat ini. Sekelompok pengkhianat yang kelihatannya baik, kelihatannya beragama. Ya, contohnya siapa? Contohnya Gilbert. Kelihatannya baik, suci, tapi dia ngatain saya anak iblis, suruh menyerahkan diri. Sementara Saifuddin dia nggak komentar apa-apa. Tapi tentang saya dia komentar keras sekali. Ya kan, tentang Saifuddin yang sama-sama malah lebih ruwet lagi kan. Nggak berani komentar apa-apa dia. Berarti kan ada ketidakadilan kan, Gilbert terhadap saya dan Gilbert terhadap Saifuddin kan. Contohnya lagi siapa? Kalian para apologet TikTok yang suka menyerahkan bongkar-bongkar ya rahasia saudaramu kepada orang Islam. Ya, saudara ya. Dibongkar-bongkar kepada orang Islam. Contohnya Amin Wijaya, Alengso, itu yang bolak-balik ke kolom orang Islam, lalu bongkar-bongkar rahasia saya. Katanya ngaku rahasia saya. Oh, ini Paul ini gagal, hasilnya tidak diterima. Oh, ini Paul ini melanggar hukum ilegal segala macam. Bahkan ada yang sampai ke Belanda nyelidiki, saudara ya. Ya, tapi gagal semua karena informasinya salah semua mereka. Tetapi niatan mereka adalah mau nyelakain saya. Ngaku-ngakunya mereka Kristen berapologetika. Ngaku-ngakunya mereka selalu bawa-bawa firman Tuhan. Ya kan? Banyak pendeta-pendeta yang begitu kan. Nyerahkan kamu ke polisi kan. Siapa yang suka nyerahkan saudaranya ke polisi? Pendeta-pendeta. Kamu sama orang Islam takut, tapi sama sesama Kristen kamu saling menyerahkan. Nah, itulah. Jadi ini ada kelompok-kelompok Saduki. Ya. Kelompok yang dimaksud dengan sinagoga iblis adalah kelompok Saduki yang suka mengkhianati orang Kristen, diserahkan kepada orang-orang Roma. Ya, orang Kristen yang notabene saat itu mayoritas orang Kristen adalah orang Yahudi. Waktu itu kan orang-orang non-Yahudinya sedikit, kebanyakan adalah orang-orang Yahudi, saudara, orang Kristen itu. Karena sekte dari Yudaism. Ya.
Nah itulah jemaah iblis atau sinagog iblis, yaitu secara definitif adalah orang Saduki, tetapi secara rohani suka mengkhianati saudaranya, yang suka menjual saudaranya. Tapi dia pura-puranya dia kelihatannya, oh ini saya kan membela kebenaran, oh ini saya kan hanya menyingkapkan kebenaran, oh saya ini hanya demi kebenaran, gitu lah saudara ya. Saling menyerahkan, saling ngower-ngowerin rahasia orang ya, saudara ya, kepada orang Islam. Lalu, apa yang dimaksud dengan 10 hari? Kita coba ya, kata 10 di dalam Alkitab. Itu kan kita ada dua tradisi Alkitab dan tradisi Roma. Kata 10 dalam Alkitab dan di dalam tradisi Yahudi, artinya adalah 10 hari pertobatan tadi Yom Kippur. Yom Kippur 10 hari lalu Rosh Hashanah. Sebelum tahun yang baru, maka diberi kesempatan 10 hari buat bertobat. Namanya Akseret Yemei Tesufah. Tesufah itu artinya pertobatan, saudara ya. Nah, pada tanggal Rosh Hashanah 1 Tisri ya, dan Yom Kippur 10 Tisri, 10 hari ya. Maksudnya setelah Yom Kippur, kok sebelum Yom Kippur. Setelah Rosh Hashanah 10 hari. Ya, disebut dengan Yomim Noraim, ya, hari-hari yang menggentarkan. Kenapa? Hari itu kamu harus sungguh-sungguh mati-matian doa, puasa, ngaku dosamu. Yaitu apa saudara? Melakukan tesufah, pertobatan, tefilah, berdoa dan berpuasa, dan supaya itu diterima, kamu harus sekuat tenaga bersedekah. Jadi ada 3 hal yang dilakukan selama Yom Kippur, tesufah, tefilah, dan sedekah. Nah itulah kata sadek itu kan menghasilkan pertobatan, ya, doa, dan sedekah. Itulah sadek, ya. Nah, dan itu kejadian dalam Yom Kippur, ya. Nah ini ya Yom Kippur, para imam itu disucikan dulu. Untuk para imam mulai dulu Yom Kippur dulu dia, hari Yom Kippur, pemurnian, atonement. Yaitu para imam dulu yang melakukan pemurnian, lalu para imam itu melayani jemaat untuk melakukan tesufah, tefilah, dan sedekah. Nah, angka 10 dalam simbol Yahudi adalah sebuah 10 firman Torah, 10 Torah di Sinai. Juga 10 sefirot, yaitu struktur realitas rohani atau pertumbuhan iman atau 10 bidang atau apapun namanya itu ya. Tapi itu adalah kesempurnaan. Lalu ada 10 pencobaan Abraham yang melambangkan kedewasaan. Lalu ada minyan 10 orang, yaitu minimum jumlah sinagog. Minimum jumlah orang sinagog lah kita dia sinagog iblis tadi ya. 10 orang plus gurunya, ya, plus rabainya. Itu kalau dalam tradisi itu harus 10. Nah biasanya nggak benar-benar 10, PY 12. Karena kalau sakit satu kan kurang, makanya harus 12, ya. Lalu ada dimensi etis 10 itu, yaitu dosa kepada Allah ditebus di Yom Kippur. Tapi ada dosa kepada sesama nih. Nah dosa kepada sesama itu nggak bisa diselesaikan di dalam Yom Kippur. Dosa kepada sesama, kamu harus datangi. Makanya Tuhan Yesus bilang, sebelum kamu pergi menghadap Allah mempersembahkan korban di mezbah, ingat-ingat kamu lagi punya masalah sama siapa. Ya. Sebelum kamu pergi mempersembahkan korban ya di mezbah itu, kamu harus ingat-ingat kamu punya. Nah, mempersembahkan korban di mezbah itu adalah Yom Kippur, saat Yom Kippur. Saat Yom Kippur, maka kamu harus ingat-ingat kamu punya masalah dengan siapa tuh? Oh, ada orang lain lagi. Nah, kamu harus bereskan karena Yom Kippur tidak akan menyelesaikan masalahmu dengan sesama. Yom Kippur itu menyelesaikan masalahmu dengan Yehova, dengan pencipta. Lalu selama 10 hari kamu melakukan tesufah, tefilah, sedekah. Kamu datang sama orang ini, kamu harus minta maaf sendiri, pemberesan sendiri. Kalau dengan Yehova, kamu melalui para imam, melalui korban bakaranmu. Tapi kepada orang sesama, kamu kudu beresin sendiri. Dan kamu harus mengembalikan hak yang mereka yang telah kamu rampas. Terus kamu perbaiki relasi itu. Tanpa rekonsiliasi sosial horizontal, maka persembahanmu vertikal nggak sah. Balik lagi Yesus berkata, barang siapa
hendak mempersembahkan korban di mezbah, lalu kamu teringat ada masalah dengan orang lain, maka kamu harus bereskan dulu. Kalau orangnya tidak mau gimana? Bukan urusan kamu, urusannya dia. Yang penting kamu beriktikad sudah membereskan. Ya. Nah, bacaan liturgi khususnya itu adalah doa Avinu Malkeinu, Bapakku adalah Rajaku. Ya, perubahan frasa dalam Amida, ya, tuliskan kami dalam kitab kehidupan. Ya, tuliskan kami dalam kitab kehidupan. Penekanan pada kerajaan Allah dan penghakiman. Ya, coba lihat ya. Ini teks utama Avinu Malkeinu ya. Bapa kami yang ada di surga dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Sama kan sama doa Bapa kami kan? Ase imanu ya, ase imanu ya, sedekah va keset veho si ainu. Lakukan kami dengan kebenaran, kebaikan dan selamatkanlah kami. Ya, v itu dan hosianu ya, hosianu itu hosana hosianu, selamatkan kami. Ase imanu ya, imanu sertai kami. Imanu kan kata sertailah. Ya, Immanuel, sertailah kami. Imanu ya, Imanu sertai kami dengan sedekah. Ve keset ya, dengan kebaikan. Berbuat baik ya, dengan kebaikan, kebenaran. Ya kan? Ve hosianu dan selamatkanlah kami. Ya kan? Terus Avinu Malkeinu, Bapa kami, Raja kami, kata dosa kami, atau kami telah berdosa, ya, la fa neiha, di hadapanmu, ya, kami, Bapa kami telah berdosa, ampunilah kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau tadi, ase imanu sedekah vekeset vehosianu, itu artinya apa? Berikanlah kami hari ini berkatmu, ya. Avinu Malkeinu ain lanu melech elah atah. Avinu Bapa kami, Raja kami Malkeinu, ya, ain tidak ada, ain ya, tidak ada ya, lanu melech elah atah. Kami nggak punya raja lain selain engkau, ya. Atah itu kamu, ya. Avinu Malkeinu, Bapa kami, Raja kamu, ya. Kades alainu shanah tofah, kades alainu, yang perbaharuilah kami dengan tahun yang baik, ya, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, itu ya. Nah, ini sebetulnya nanti dalam perjanjian baru, ini kan dalam Talmud. Nah, dalam perjanjian baru inilah doa Bapa kami kita, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini imanu sedekah vekeset vehosianu. Ya, dan ampunilah kami, Avinu Malkeinu khatanu lafaneika. Itu tadi ya. Itu ya. Wah, bagus ya saudara ya. Ini. Terus ini tadi anyway ya. Terus dalam kabalistik itu 10 hari itu adalah penyelarasan 10 sefirot tadi. Ya, saya nggak perlu jelaskan 10 sefirot. Pokoknya ada penyelarasan di dalam tahapan-tahapan pertumbuhan rohani, perkembangan rohani, kesempurnaan. Manusia membersihkan dalam setiap tingkat jiwa. Selama Yom Kippur 10 hari, maka kita menyelaraskan diri. Balik lagi dengan apa? Dengan tesufah, tefilah, sedekah, dan kita pemberesan dengan sesama. Proses ini memulihkan hubungan kosmik antara manusia, Tuhan, dan ciptaan, saudara ya. Nah, nama resminya adalah tadi ya, Asheret Yeme Tesufah, 10 hari pertobatan. Jadi kata 10, ada sebuah proses pertobatan. Di dalam pertobatan ini ada pengorbanan, ada penderitaan. Engkau akan dicobai 10 hari lamanya. Ya, kamu akan menderita 10 hari. Itu lagi cerita tentang pertobatan kita. Di dalam Petrus dikatakan, ya, orang yang menderita penderitaan badani tidak berdosa lagi. Ya. Nah, ini semua dari dalam Talmud ya. Ya, Talmud melakukan penghakiman bertahap, bukan instan. Ya, ada 3 kitab, yaitu kitab orang benar, kitab orang fasik. Ini kan dalam Wahyu kan, maka aku melihat, Wahyu 20 ya,
kitab-kitab itu dibuka. Kitab bukan kitab Al-Qur'an, kitab Weda, Alkitab bukan ya. Ya, membuka kitab itu apa saudara? Kitab orang benar, kitab orang fasik, dan kitab orang Bainoni. Orang-orang antara orang fasik, dia nggak fasik, tetapi karena terpaksa dia harus berbuat fasik. Asalnya dia orang benar, tapi kan orang fasik. Nah, orang benar itu langsung ditulis dalam kitab kehidupan karena percaya kepada Yesus. Lalu ada orang-orang fasik yang tidak mau percaya kepada Yesus. Ya, saudara ya. Lalu ada orang yang tengah-tengah namanya, nah itulah Yom Kippur. Nah, dalam 10 hari inilah masa Yom Kippur. Jadi bukan benar salah, tapi ini adalah masa kita untuk bertobat, melakukan pertobatan. Nah, Teshuva pertobatan ya dalam 10 hari itu ya ada Teshuva yang sepanjang tahun, tentu kita harus selalu bertobat. Tapi ada Teshuva yang khusus dalam 10 hari. Karena itu adalah dalam Yesaya 56 ya, carilah Tuhan selama ia berkenan. Nah, itu adalah maksudnya Yom Kippur 10 hari itu. Engkau akan masuk 10 hari ya dalam pencobaan, dalam penderitaan. Carilah ia selama berkenan ditemui. Itulah 10 hari Yom Kippur. Nah, tadi ada 3 ya. Nah, dari Talmud Rosh Hashanah, nanti ada ya, nanti saya bacakan. Dalam Talmud Rosh Hashanah 16b sampai 17a, ya, ada 3 kitab yang dibuka, kitab kehidupan, kitab kematian, dan kitab Beinonim. Ya, itu supaya kamu melakukan Yom Kippur. Dan kita, orang Yahudi, itu ada di Beinonim. Nah, ini kan konteksnya adalah Talmud ya. Kalau kita bagaimana? Kita orang benar, saudara ya. Kitab orang benar. Tapi nanti ya. Lihat ya, dalam Talmud Rosh Hashanah 17a. Hillel berkata, Hillel ini gurunya Paulus. Gurunya Paulus namanya Gamaliel. Gamaliel ini adalah cucunya Hillel. Although they are poor, dalam mitzvot, orang-orang yang tidak ngerti-ngerti amat, dia bisa selamat. Ya, lihat ya. Dalam Rosh Hashanah 17a ini, pokoknya intinya ada orang-orang nanti bisa selamat melalui Yom Kippur, melalui pertobatan, Teshuva, dalam doa-doanya Tefilim, dan di dalam sedekahnya dia. Ya, saudara ya. Intinya begitu, yang ngomong Hillel. Nah, lihat nih, ya, ada 3 kitab yang dibuka, yaitu kitab orang benar, kitab orang berdosa, dan kitab orang Beinonim. Ya, orang-orang antara benar salah, itulah Yom Kippur. Nah, carilah Tuhan selama ia bertemu, Yesaya 55 ayat 6. Penafsirannya tadi ya dalam Rosh Hashanah. Kapan Tuhan berkenan ditemui? Saat Yom Kippur, 10 hari tadi. Gemara bertanya, bukankah telah tertulis, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Panggillah namanya selama ia dekat, dalam Yesaya 55 ayat 6. Implikasinya adalah ada waktu di mana dia nggak dekat dan tidak bisa menjawab. Lalu dalam penafsirannya Talmud atau orang-orang rabi-rabi Yahudi, tradisi oral Torah, itulah Yom Kippur. Paling bawah ya, these are 10 days between Rosh Hashanah and Yom Kippur. Tadi ya, sudah dibahas di depan ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Tisiri. Yom Kippur itu tidak menghapus dosa sesama kita, hanya kita kepada Tuhan. Dosa kepada sesama harus kita yang aktif rekonsiliasi sendiri. Kalau kamu hendak mempersembahkan korban di mezbah, kalau kamu teringat adab yang belum beres, kamu bereskan dulu dengan sesama. Tinggalkan korbanmu, ya. Lalu kamu datangi saudaramu untuk berberesan. Lihat ya tadi ya, ayat 16. Harun meletakkan kedua tangan di atas kepala kambing jantan yang hidup. Ini mengenai kambing yang dipersembahkan kepada Azazel. Dan mengakui di atas kepala kami itu segala kesalahan orang Israel. Apa saja kamu bilang, oh aku tadi barusan aku nyakiti dia, aku baru nipu dia, oh aku baru ini. Pengakuan konflik sosial, apa aja. Aku baru nyakiti, aku tadi baru maki-maki orang tua aku. Oh aku ini tadi baru, gitu ya saudara ya. Sesama antar. Segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, ia menanggungkan semuanya di atas kepala kambing jantan, ya. Kemudian melepaskan ke padang gurun, nggak ada yang dihukum, nggak ada yang dibunuh. Artinya kita sesama kita, kalau minta maaf-maafan, jangan minta hukuman. Karena nggak ada yang dihukum, nggak ada yang dibunuh, nggak ada yang dikorbanin.
melepaskannya ke padang gurun dengan perantaraan seseorang yang sudah siap sedia untuk itu. Demikian kambing jantan itu harus mengangkut segala kesalahan. Sambil bilang apa? Tidak ada lagi yang menjadi Azazel di rumah ini. Azazel itu bukan setan, saudara ya. Azazel itu adalah kambing hitam, artinya scapegoat. Arti Azazel itu artinya scapegoat, kambing hitam, bukan setan. Demikianlah kambing jantan itu mengangkut segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus, dan kambing itu harus dilepaskan ke padang gurun. Ya. Jadi siapa yang masih ingat konflik di antara yayasan ini, sesama pengurus, sesama pelayan Tuhan? Sebelum melayani bereskan, minta maaf. Nggak ada penghukuman, minta maaf ya minta maaf. Tidak ada penghukuman. Dan kita bilang, tidak ada lagi yang disalahkan. Azazel, nggak ada Azazel lagi. Ya nih, pergi ke Azazel, gitu ya. Nah, yang untuk Yehova gimana? Ya disembelih, yaitu apa? Dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ketika kita melanggar kekudusan, ketika kita segala dosa-dosa yang kita dengan sesama kita bereskan, kita nyakiti sesama. Tapi ada dosa-dosa yang lain. Nah, itu yang tahu hanya kita dengan Tuhan. Nah, itulah kambing untuk Yehova. Lalu ada kambing untuk Azazel. Kambing untuk Azazel adalah dosa-dosa sesama kita. Tapi kalau kambing untuk Yehova harus disembelih. Yaitu siapa? Yesus. Nah, kalau di dalam HBC tadi sudah diajarin bahwa Yesus, ada dua Yesus dalam Matius 27 ya. Yesus Barabas atau Yesus Kristus. Yesus Kristus disembelih untuk dosa kita, Yesus Barabas dilepaskan. Jangan ngomong siapa salah, pokoknya kamu dilepas. Itulah Yesus Barabas untuk Azazel. Itulah Yom Kippur. Nanti kesimpulannya. Nah, di dalam Tesufa ya, maka di situ tidak ada satu kalimat Tuhan tapi jaringan ajaran. Ya, Tesufa itu adalah sebuah maksudnya begini. Selama Yom Kippur dilakukan adalah 3, Tesufa, Tefilah, dan sedekah. Nah, itu adalah kesimpulan dari Rosh Hashanah 16 sampai 18, Yoma 86, Mitras Tehilim dan Mitras Rabah. Itu ya maksudnya ya. Itu ya, dari Tesufah ke anugerah. Tesufah itu apa? Sebuah anugerah. Kita pertobatan kita kepada Tuhan, kita meminta anugerah. Ya, itu masa 10 penderitaan. Nanti 10 hari penderitaan. 10 hari menjelang Pentakosta. Ya kan, kata 10 itu kan 10 hari menjelang Pentakosta kan. Ketika Rasul-Rasul di Yerusalem, tunggulah di Yerusalem, aku akan mengirimkan Roh Kudus. Ya kan, setelah 10 hari. Lalu mereka bertekun dalam doa menanti janji Bapa. Ya. Terus, tapi ada 10. Nah, sekarang budaya Roma. Tadi kan budaya Kristen adalah 10 hari Pentakosta. 10 hari doa minta Roh Kudus. Ya kan, kalau orang Yahudi 10 itu adalah 10 hari Yom Kippur untuk Tesufah, Tefilah, dan sedekah. Kalau orang Kristen adalah 10 hari menantikan Pentakosta. Menantikan Roh Kudus, janji Tuhan. Kalau Roma, 10 hari itu adalah 10 hari masa waktu administratif untuk tunggu putusan hukum. Kalau di Indonesia kan 20 hari, 40 hari, 60 hari, 180 hari. Tahanan Polres, tahanan kejaksaan, tahanan kehakiman. Ya kan? 10 hari, 40 hari, 60 hari, 180 hari. Nah, kalau orang Roma itu 10 hari. Tahanannya itu ya. Ada ya. Seperti contohnya Paulus sama Silas ditangkap di Filipi kan nggak langsung dihakimi. Ditaruh dulu, tunggu 10 hari. Administrasi. Jadi boleh ditahan 10 hari. Lalu mereka nyanyi-nyanyi, lalu penjaranya pun runtuh ya, saudara ya. Lalu kepala penjaranya kan ada banyak lain yang lagi tunggu perkara. Kalau dia bunuh diri karena kehilangan tahanan itu bisa seluruh keluarganya bisa dibunuh ya. Ini Kisah Rasul 16. Ya, tapi waktu Paulus ditangkap dalam Kisah Rasul 23 sampai 27 juga sama. Dia nunggu. Belum ada putusan, dia nunggu. Nah, itu 10 hari tuh. Di dalam penjaranya orang Roma ya nggak enak. Ya, kamu kan menderita 10 hari lamanya. Dilemparkan ke dalam penjara dan menderita 10 hari lamanya. Nah, hukum Romawi itu namanya tempus deliberandi, waktu pertimbangan. Vonis tidak dijatuhkan, tapi ada masa tunda 5 sampai 10 hari. Itu nanti juga bisa baca di dalam namanya 12 tabel ya, 12
12 tablet, 12 hukum Roma itu. Nah, tapi Decimatio juga sama ya. Kalau ada satu garnisun salah, maka hitung sampai 10. Nah, setiap yang 10, nomor 10 dipanggil sini dihukum mati, saudara. Atau dihukum, setiap yang nomor 10. Ya random acak, pokoknya baris. Terserah panglimanya mau ngungun dari belakang, maupun dari depan, dari samping, dihitungnya dari mana, pokoknya setiap 10, orang yang ke-10 itu harus menanggung hukuman. Padahal yang salah satu garnisun, tapi kan nggak mungkin semuanya. Jadi random acak. Nah itu namanya Decimatio, ya. Setiap kelipatan 10. Nah, atau ruang liminal, ya, dalam perayaan Romawi. Menggunakan kelipatan 10. Nah, kita kembali ya, saudara ya. Yohanes ini ketika dia melihat, ya, orang-orang Farisi datang untuk dibaptis, orang Farisi. Yohanes itu anaknya Zakaria. Yohanes adalah orang Saduki, imam. Zakaria itu kan imam Saduki, rombongan Abia itu imam Saduki. Yohanes ini keturunannya dari imam Saduki. Tapi mereka imam Saduki yang percaya kepada Yesus. Makanya ketika ada orang Saduki datang minta dibaptis sama Yohanes, dihardik saudara sama Yohanes. Ada orang fasik dan orang Saduki datang. Orang Farisi dan orang Saduki datang malah dimarahi sama Yohanes ya. Tapi tetap dibaptis ya saudara ya. Dalam masa apa? Dalam masa Yom Kippur. Nah, sekarang kita balik. Apa arti kata Smyrna, saudara? Smyrna itu adalah mur atau mir. Artinya mor. Atau apa, saudara? Getah yang harum. Dipakai untuk, ini ya, nah ini bentuknya ya, mir, mor, ya, getah. Getah yang wangi. Gunanya buat apa? Untuk pengurapan dupa, penguburan jenazah. Diambil dari luka pohon, getahnya diambil, ditumbuk, lalu aromanya keluar, supaya minyaknya dipakai untuk pengurapan atau dupa atau penguburan jemaah. Artinya apa? Keharuman timbul dari, lahir dari penderitaan. Ya, ini kota Smyrna ini ya, kota Smyrna. Sekarang kotanya namanya Izmir, ada di Turki ya, kota Izmir ada di Turki. Smyrna, ya kini Izmir ya, pusat perdagangan mur. Memang itu menjadi kota pusat perdagangan mur dan rempah-rempah. Kota yang berulang kali dihancurkan dan dibangun kembali dan sangat loyal kepada Roma. Kota ini bernama Mur karena memang kota penderitaan dan kesetiaan politik. Dia setia sekali sama Roma ya. Makna ya, sekarang kita kembali kesimpulan saudara. Apa artinya sih sebenarnya Smyrna ini? Smyrna ini adalah Mur, penderitaan yang menghasilkan keharuman, setia sampai mati. Penderitaan yang dibatasi waktunya, 10 hari tadi. Semua penderitaan itu ada batasnya ya saudara ya. Semua penderitaan, semua badai itu ada masa kadaluarsanya. Kalau kamu tidak dalam masa kadaluarsa badai itu kamu tidak mendapat apa-apa, ya kamu akan ngulangi lagi tanpa kamu ngerti apa-apa. Tapi kalau di setiap pencobaan kamu coba, mengapa Tuhan? Ada apa? Bukan mengapa kamu protes dan kesombongan, tapi Tuhan aku harus apa dan apa yang bisa aku mengerti tentang pencobaan ini. Karena setiap pencobaan itu ada tujuannya dan ada artinya. Ya. Smyrna adalah penderitaan akan menghasilkan keharuman kalau responmu benar. Jemaat yang bernama Mur dipanggil untuk harum dalam kematian, bukan aman dalam kompromi. Tadi diawali dengan apa? Pengkhianatan. Jadi kalau Anda melihat, ini Paul kok sering difitnah ya, sering dikhianati, sudah biasa. Kita semua hamba-hamba Tuhan. Ya, kita tahu kok siapa yang berkhianat. Cuman tetap saya pelihara kamu. Kita tahu kok siapa yang bohongin. Kita tahu kok siapa yang nggak benar. Tapi saya nggak pernah ngusir orang. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara? Nah, dengan jemaat Smyrna, memahami jemaat Smyrna. 1, jauhi sinagog iblis. Jauhi mental-mental pengkhianat. Jauhi mental-mental pengkhianat Saduki. Yang kamu ini kelihatannya orang saleh, orang gerejanan. Tapi kamu itu suka menyerahkan saudaramu kepada orang Islam. Bukan rahasia orang lain. Ya kan? Demi keuntunganmu sendiri. Nah itulah sinagoga iblis. Jauhilah itu saudara. Terus kita harus selalu tesufah, tefilah dan sedekah.
Harus selalu ada pertobatan setiap hari, doa yang sungguh-sungguh setiap hari, bersedekah yang sungguh-sungguh setiap hari. Inilah artinya mengasihi Tuhan, karena kamu tidak mau menyakiti hatinya dengan dosa. Sehingga kita selalu, aku salah sama kamu, aku minta maaf ya, aku ampuni aku ya. Dan selalu ada tefilah, ya, lalu ada sedekah. Sedekah ya, amal sedekah kepada orang-orang miskin. Nah, kamu harus berdamai dengan sesama karena ya kita harus saling mengampuni satu sama lain. Tesufah tefilah sedekah itu hanya mengampuni dosamu kepada Tuhan. Tapi kepada sesama itu, makanya kan harus dua kan. Dua hal yang membuat kamu tidak bisa masuk surga. Kalau kamu tidak suka sedekah, dan kedua kalau kamu tidak bisa mengampuni. Kalau kamu, walaupun kamu Kristen ngaku-ngaku Yesus, kamu nangis-nangis sampai umbelen, kamu tidak akan masuk surga kalau kamu tidak bersedekah, dan kalau kamu tidak bisa mengampuni. Lalu yang terakhir, kalau dalam penderitaan, dalam aniaya, mengucap syukurlah. Karena itulah yang akan menjadi harum baunya di hadapan Tuhan. Segala penderitaan yang kamu lewati itu menggecek hidupmu, ya kan? Sehingga keluar getah yang wangi. Itulah mur. Lagian tidak akan selama-lamanya penderitaanmu itu. Ya ada kadaluarsanya. Ngucap syukur, makin kamu ngucap syukur, makin cepat selesai. Makin kamu tidak mengucap syukur, penderitaanmu makin lama sampai kadaluarsa. Ya, haleluya.